kasih di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama beribadah di Galilea Community of Christ. Haleluya. Hari ini kita akan menerima kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan lebih lagi mengenal melalui firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, dengan penuh sukacita kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan kita puji namanya dengan segenap hati kita. Amin. Haleluya. Sebab nama Tuhan yang besar. Mari sama-sama katakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, lebih sungguh lagi. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Mari bertepuk tangan di dalam Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Haleluya. Mari dengan segenap hatimu nyatakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari bersuka, katakan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, amin. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Siapa yang jiwa ditebus, lambaikan tangan. Jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan lebih dari apapun Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang kami perlukan di setiap musim kehidupan kami. Sekalipun badai datang mendera, tapi kami percaya tangan-Mu yang kuat itulah yang menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari
Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami perlu Kau, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Shalom Bapak Ibu, senang boleh menjumpai Bapak Ibu di hari Minggu ini. Dan mari kita siapkan diri untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu, anugerah-Mu. Kami boleh lagi berada di hari Minggu. Kami boleh beribadah walaupun secara online. Kami siapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua. Buka hati pikiran kami. Apa yang kami baca, kami dengar bukan untuk kami lupakan. Tetapi ini termaterai dalam hati kami. Menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati berkata, amin. Saudara, mari kita siapkan pembacaan di dalam kitab Rut pasal 1 pada ayat 1 sampai dengan ayat 6. Harusnya sampai dengan selesai ya, ada 22 ayat. Tapi biarlah kita baca hanya beberapa ayat pertama. Nanti selanjutnya kita akan lihat lagi saudara ya. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ayat 6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Kita tambah lagi ya, ayat 7, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, ayat 8, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Ayat 10, dan berkata kepadanya,
Tidak, kami ikut dengan engkau, pulang kepada bangsamu. Ayat 11, tapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Ayat 12, pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ayat 14, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Cukup ya sampai 14 ayat. Memang ini menarik saudara ya kalau kita baca secara keseluruhan. Nah saudara, Bapak Ibu, jemaat Galilea Community of Christ, seluruh subscriber Galilea Network dan sahabat Galilea. Saudara, Elimelek, Naomi, Mahlon dan Kilion adalah sebuah keluarga yang boleh dikatakan sakinah mawaddah warahmah, ya kan? Ini satu keluarga, Elimelek sebagai suami dan istri adalah Naomi, dan Mahlon dan Kilion adalah anak mereka. Semula mereka tinggal di Bethlehem. Ya kan? Bethlehem, mereka hidup dengan damai di situ. Mereka hidup dengan tenang, ya sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Namun karena bencana kelaparan yang menimpa Bethlehem, mereka pun kemudian meninggalkan Bethlehem. Bethlehem yang dimaksud di sini adalah Efrata, bukan Bethlehem Zebulon. Sebab di Alkitab itu ada dua Bethlehem. Bethlehem daerah Efrata dan Zebulon. Bila kita menyimak arti kata Elimelek, saudara, ya, Elimelek, Naomi dan Bethlehem, kita tidak akan menemukan makna yang begitu berpengaruh dan kuat. Elimelek berarti Tuhanku adalah raja. El artinya Allah dan Melek artinya raja. Naomi berarti indah dan menyenangkan. Nah, jadi kalau ada orang bernama Naomi itu indah dan menyenangkan. Nah, kalau ada Naomi tidak indah dan menyenangkan, nah itu bukan Naomi, ya kan? Iya. Nah, kalau Elimelek itu artinya Tuhanku adalah raja. Jadi seorang Elimelek harus menjadikan Tuhan itu sebagai raja. Jangan dia yang menjadi raja ya, harus Tuhan yang menjadi raja. Nah, kalau kita lihat arti kata Bethlehem berarti rumah roti. Bait artinya rumah dan lehem. Lehem itu artinya roti. Ya, jadi bet dari kata bait artinya rumah dan lehem itu artinya roti. Jadi Bethlehem artinya rumah roti. Nah, saudara, kalau kita gabungkan ini ya nama ini kita gabungkan, Elimelek dan Naomi, ya kita gabungkan, maka artinya adalah jika Tuhan adalah raja, maka hidupku indah dan menyenangkan, serta tinggal tenang di Bethlehem. Iya, Bethlehem itu kan rumah roti. Namun saudara, kalau kita baca tadi, kita perhatikan tadi ya, pada masa hakim-hakim memerintah terjadi bencana kelaparan di tanah Israel. Bethlehem, ya yang namanya rumah roti, kalau mengalami
bencana kelaparan berarti sudah tidak ada lagi roti. Iya kan? Sudah kehabisan roti. Iya kan? Nah saudara, jadi pada masa hakim-hakim memerintah ya, terjadilah bencana kelaparan di tanah Israel. Sehingga Elimelek beserta keluarganya yaitu Naomi, Mahlon dan Kilion pergi dari Bethlehem, ya kan? Bethlehem rumah roti, mereka mengungsi ke daerah Moab. Nah, daerah Moab itu adalah daerah kafir menurut orang Yahudi. Ya kan? Jadi daerah Moab itu bagi orang Israel adalah bangsa kafir. Nah, jadi mereka di Bethlehem yang artinya rumah roti karena masa bencana kelaparan terjadi, mereka menyingkir, mereka hijrah. Saya kira nggak ada masalah ya, itu kan hal yang biasa. Kalau kita berada di kota A, lalu kemudian satu ketika terjadi bencana kelaparan, lalu kita mendengar ada kota B yang tidak mengalami krisis itu, tentu kita bermaksud hijrah pindah ke sana, mengungsi, nggak apa-apa menurut saya, ya. Tetapi saudara, kalau kita lihat di sini ya, maksud hati ingin merantau ke daerah Moab agar terhindar dari bahaya kelaparan sekaligus menata kehidupan di sana. Namun ketika mereka berada di Moab, bukannya keberhasilan yang mereka peroleh, melainkan kegagalan. Elimelek dan kedua anaknya meninggal. Ya kan? Nah, sementara anak-anak mereka itu yaitu Mahlon dan Kilion telah mengambil orang-orang Moab sebagai istri, yaitu Orpa dan Rut. Nah, jadi Elimelek meninggal dan kedua anaknya juga meninggal. Sehingga yang tersisa yang tinggal Naomi dan kedua mantunya yaitu apa? Orpa dan Rut. Ya, jadi 3 dalam satu rumah statusnya sama, janda. Haleluya. Nah, saudara, suatu ketika Naomi mendengar kabar ya bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya ya di Israel dan juga di Bethlehem ya, dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berkatalah Naomi, aku ingin pulang ke Efrata, ke tanah Bethlehem Yehuda, karena Tuhan telah memulihkan Bethlehem. Lalu saudara, bergegaslah ia pulang ke Bethlehem bersama kedua mantunya. Cerita tentang kembalinya Naomi ke Bethlehem menjadi sangat mengharukan, penuh tangisan dan air mata ketika mereka mencapai perbatasan Moab dan Bethlehem. Saat mereka ada di perbatasan kota, di belakang mereka ada Moab, negeri yang penuh kegagalan, kenangan pahit, ya kan? Duka dan air mata. Dan di depan mereka terlihat Bethlehem, rumah roti. Ya kan? Yang tadinya terjadi krisis kelaparan, ya bencana kelaparan, tetapi Tuhan sudah memulihkan. Kota kecil namun tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Saudara, di perbatasan Moab dan Bethlehem terjadilah percakapan di antara 3 wanita janda ini tentang masa depan atau keberlanjutan hidup mereka. Bagi Naomi, Bethlehem adalah tempat ia dibesarkan, menikah, dan mendapatkan keturunan. Bagi Orpa dan Rut, Bethlehem adalah negeri yang sama sekali asing bagi mereka. Ketika mereka berdialog, mereka sedang berdiri di perbatasan antara masa lalu dan masa depan. Terjadi kebingungan di antara Orpa dan Rut.
melanjutkan perjalanan ke Bethlehem, memulai hidup baru dan meninggalkan Moab, kota yang penuh air mata, ataukah kembali ke Moab dan melanjutkan duka? Mereka harus membuat keputusan. Akhirnya dari percakapan tersebut, Orpa dan Rut membuat pilihan dan keputusan yang berbeda. Orpa memilih kembali ke Moab, dan Rut bersama mertuanya Naomi melanjutkan perjalanan ke Bethlehem. Dan sekali lagi saudara, ada air mata yang jatuh di batas kota. Orpa melepas kepergian ipar dan mertuanya. Bagi Rut, tangisan di batas kota Moab dan di ambang kota Bethlehem adalah tangisan terakhir melepas masa lalu dan menyongsong masa depan. Namun mungkin tidak bagi Orpa. Ia kembali ke negeri duka yang tak berujung. Ia kembali ke masa lalu dan terhilang untuk selamanya. Saudara, sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network dan jemaat Galilea Community of Christ, dari tokoh Elimelek, Naomi dan Rut, seperti yang dikisahkan dalam kitab Rut ini, ada pelajaran berharga yang dapat menjadi panutan, ya, menjadi awasan, ya, sekaligus panutan bagi kita. Yang pertama, Elimelek dan Naomi. Pertama saudara, arti nama Elimelek, Naomi, ya, dari arti nama mereka Elimelek dan Naomi dapat dimengerti bahwa apabila Tuhan adalah raja, yaitu Elimelek, ya, maka hidup pasti indah dan menyenangkan. Naomi. Ini sebenarnya pasangan suami istri yang luar biasa, ya. Nama mereka itu bisa klik, ya. Jadi apabila Tuhan adalah raja, maka hidupku pasti indah dan menyenangkan. Ya, Elimelek dan Naomi. Prinsipnya adalah bila Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam setiap pribadi ataupun rumah tangga, maka pasti indah dan menyenangkan. Atau apabila Yesus menjadi owner dalam setiap usaha, maka pasti berhasil dan beruntung. Kan ada lagu di Kidung Jemaat, bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Amin. Jadi saudara perhatikan, ini pelajaran yang kita bisa ambil, ya, maknanya, ya kan? Kita boleh jadikan semacam awasan sekaligus panutan, ya. Jadi dari Elimelek dan Naomi. Yang kedua, ya, jadi tadi yang pertama, walaupun namanya apabila Tuhan yang menjadi raja, ya kan, hidupku pasti indah dan menyenangkan. Tapi rupanya dalam praktek hidup keseharian, sepertinya kayaknya nih ya, mereka tidak menjadikan Tuhan menjadikan Tuhan sebagai raja atas kehidupan mereka. Nah, kalau kita jadikan Tuhan sebagai raja, biarkan Tuhan berotoritas atas hidup kita. Ya kan? Nah, buktinya apa yang terjadi saudara ketika Tuhan izinkan Bethlehem ini mengalami krisis atau bencana kelaparan, mereka tidak bertahan di sana. Mereka ingin mencari solusi, ya kan, pindah hijrah.
Nah, karena itu yang kedua saya mau katakan, pelajaran penting bagi kita adalah jangan bertindak bila Tuhan tidak perintahkan. Ya kan? Jadi jangan pernah kita bertindak bila tidak diperintahkan oleh Tuhan. Elimelek dan keluarganya seharusnya tidak meninggalkan Betlehem dan pergi ke Moab, negeri orang kafir, jika Tuhan tidak mengizinkan. Harusnya dia menjadikan Tuhan sebagai raja dan biarkan Tuhan berotoritas. Kalau Tuhan izinkan Betlehem mengalami bencana kelaparan, pasti itu tidak akan berlangsung lama. Dan itu mungkin hanya sebagai sebuah ujian untuk membentuk karakter menjadi dewasa di dalam Tuhan. Sebab kesulitan-kesulitan yang kita alami itu bisa jadi adalah sebagai bentuk ujian iman. Ya kan? Nah, buktinya apa yang terjadi kan? Mereka pergi ke Moab, mereka pindah di sana, ya, tetapi kemudian tidak lama kemudian terjadi pemulihan. Tuhan pulihkan Betlehem. Jadi sekali lagi bahwa ya, jika Tuhan tidak mengizinkan, jangan bertindak. Ya kan? Sekalipun kelaparan sedang menimpa Israel, sebab Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan umatnya. Ya kan? Harusnya mereka pegang itu. Ya. Jika Tuhan adalah raja, maka hidup pasti indah dan menyenangkan meski di tengah badai. Ya kan? Jika Tuhan adalah raja, hidup kita pasti menyenangkan meski ya, terjadi kelaparan. Ya kan? Dan kelaparan itu hanya kerikil kecil. Ini catatan penting bagi kita, saudara. Ya. Keluar dari Betlehem sama saja dengan tidak lagi mempercayai Tuhan sebagai raja. Dan tidak lagi meyakini bahwa hidup akan indah dan menyenangkan. Iya kan? Saudara, harusnya dari nama Elimelek ya, apabila Tuhan menjadi raja ya, maka Naomi hidup itu pasti menyenangkan. Nah, harusnya dia jadikan Tuhan sebagai raja sekalipun terjadi kelaparan. Nah, perhatikan catatan penting yang kedua, keluar dari Betlehem sama saja dengan tidak mempercayai Tuhan bahwa Tuhan mampu untuk menyediakan roti bagi Betlehem. Padahal Betlehem rumah roti, kalau dia kehabisan roti, pasti itu hanya sebentar saja. Buktinya, ya kan? Buktinya Tuhan ya memperhatikan Israel dan terjadi pemulihan. Nah, ke Moab dan mulai hidup baru tanpa Tuhan yang adalah raja, ya pasti hidupnya tidak akan menyenangkan. Mereka mencari kesuksesan tanpa Tuhan dan akhirnya apa yang terjadi? Menuai penderitaan. Elimelek meninggal, sementara Mahlon dan Kilion telah menikah dengan orang bangsa kafir dan mereka meninggal. Ya kan? Saudara, mencari damai di luar Tuhan akan menuai hidup yang tidak menyenangkan. Yang ketiga saudara ya, ini pelajaran penting yang ketiga. Pulanglah dan jangan keraskan hati ketika mujizatnya dinyatakan. Saudara perhatikan bahwa Naomi tidak mengeraskan hati, tapi juga dia tidak malu untuk kembali sebagai perantau yang gagal ketika ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan kembali Israel dan memulihkan kota Betlehem dari bencana kelaparan. Naomi bersaksi bahwa, ya kalau kita lihat di ayat 21, ya perhatikan di ayat 21, ya. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Iya kan? Iya. Jadi datang dengan penuh, ya kan, tangan penuh,
Ya memang pasti mereka punya modal waktu itu. Tetapi pulang dengan tangan kosong. Ketika ia dan keluarnya ketika Elimelek ya atau Naomi dan suaminya dan anak-anaknya itu pergi meninggalkan Bethlehem, ia pergi dengan apa ya? Dengan tangan yang tidak kosong, tangan yang penuh. Ya kan? Ya. Jadi perhatikan bahwa Naomi waktu dia keluar dari Bethlehem itu, ya kan? Dengan suami dan anak-anaknya, yang boleh saya katakan keluarga ini kemungkinan besar membawa uang untuk modal usaha di Moab. Pasti, ya kan? Sebab jika tidak, bagaimana mungkin mereka bisa hidup di Moab sebagai orang asing? Ya kan? Alkitab mencatat bahwa mereka tinggal di Moab itu lebih dari 10 tahun. Itu di ayat 4 tadi. Ya kan? Tetapi kembali Naomi katakan dengan tangan hampa aku kembali. Dengan tangan penuh aku pergi. Ya kan? Dia pergi dengan suami, dengan 2 anak. Dan tentu dengan modal usaha. Tetapi dengan tangan hampa aku kembali. Suami dan anak-anaknya telah meninggal. Dan tidak ada yang dibawa pulang ke Bethlehem. Hanya berharap dan percaya. Saudara, perhatikan di ayat 20 dia katakan begini. Tapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara. Mara itu artinya pahit. Iya kan? Sebutkanlah, ya kan? Sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ya kan? Naomi artinya kesukaanku, ya kan? Ya Naomi kan tadi hidup indah dan menyenangkan, ya kan? Indah dan menyenangkan. Tetapi sekarang Naomi kembali ke Bethlehem, ke pangkuan Tuhan yang telah menyertai dan memberkatinya sehingga hidupnya kembali indah dan menyenangkan. Ya kan? Iya. Tadi dia sebut ya di ayat 20 dia bilang begini, tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi. Tidak cocok lagi aku disebut sebagai indah dan menyenangkan. Ya kan? Tetapi aku lebih cocok disebut dengan pahit, Mara. Karena Tuhan telah melakukan banyak hal yang pahit dalam hidupku. Tetapi saudara perhatikan, ketika Naomi kembali ke Bethlehem, berarti dia kembali ke pangkuan Tuhan yang telah menyertai dan memberkatinya sehingga hidupnya indah dan pasti menyenangkan. Naomi kembali ke Bethlehem, tanda pengakuan akan kekeliruannya selama 10 tahun. Wow, saudara ya. Jadi ya, kalau kita mengalami mujizat Tuhan, ya, kita harus kembali fokus kepada Tuhan. Amin. Ya. Nah, yang berikut, pelajaran yang berikut. Perhatikan bahwa Naomi kembali ke Bethlehem, tanda pengakuan akan kekeliruannya selama 10 tahun. Ya kan? Bagaimana dengan kita? Jika salah di hadapan Tuhan, lakukanlah pengakuan. Seperti Naomi melakukan pengakuan kepada Tuhan. Mungkin saudara sudah melakukan atau mengambil keputusan yang salah, meninggalkan Tuhan. Demi, ya kan, macam-macam ya. Demi perut, ya kan, demi jabatan. Demi, saudara tinggalkan Yesus. Saudara, saya mau katakan, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana caranya saudara mengaku kepada Tuhan? Sebab di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku, maka dia setia dan dia mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin.
Yang berikut saudara, kembali ke Bethlehem berarti melihat pemulihan dan masa depan. Kembali ke Moab berarti terhilang untuk selamanya. Saudara, Naomi dan Ruth mengambil keputusan yang luar biasa. Dia mau kembali ke Bethlehem. Dan Ruth pun ambil keputusan yang luar biasa, yang berbeda dengan Orpa, iparnya itu. Ya kan? Orpa kembali kepada masa lalunya, ke daerah Moab, ke kampungnya, dan dia terhilang. Tidak punya masa depan. Tapi Ruth mengambil keputusan untuk tetap bersama dengan Naomi, mertuanya, kembali ke Bethlehem. Dan ada permintaannya itu di ayat 16 ya, kita lihat. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Saudara lihat bahwa ya, Naomi ambil keputusan untuk balik ke Bethlehem, dan Ruth juga ambil keputusan untuk mengikuti Naomi. Orpa, ya kan, yang mengambil keputusan untuk balik ke Moab, ke daerahnya, itu hilang. Ya. Jadi, saudaraku yang kekasih, sebagian besar manusia memiliki kecenderungan hati seperti Orpa. Ya kan? Ya seperti Orpa, mungkin berkata dalam hatinya, Tuhan, aku mau mengikuti engkau. Aku berjanji untuk menjadi murid-Mu, hidup dalam ketaatan. Tetapi masa laluku bagaimana? Nah itu dia kan. Orpa mengingat itu. Ya. Makanya dia pulang ke masa lalu. Tetapi Ruth, saudara, Alkitab mencatat bahwa Ruth berasal dari bangsa Moab. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan seperti yang dipercayai keluarga Elimelek. Tetapi dia membuat statement di ayat 16 tadi. Bahwa bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ya, dan ini kita menemukan prinsip dari seorang Ruth. Pertama itu komitmen. Ketika Naomi mengambil keputusan untuk kembali ke Bethlehem, maka Ruth mengambil keputusan untuk ikut bersamanya. Komitmennya ialah, ya kan? Dia nyatakan, dia mau nyatakan, dia katakan bahwa Tuhanmulah Tuhanku, Allahmulah Allahku, bangsamulah bangsaku. Di mana engkau bermalam, di situ pun aku bermalam. Ini menunjukkan komitmen ya kepada ibu mertuanya. Saudara, Ruth, dia melepaskan kepercayaan yang lama. Ruth tidak menyesal memilih Allah Israel. Ia siap melepaskan keyakinannya sebagai orang Moab dan mengakui Allah Israel sebagai Allahnya. Yang berikut, akibat dari komitmen dan iman Ruth sebagai wanita non-Yahudi, namanya tercatat di Alkitab, yakni dalam silsilah Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan tidak mempedulikan suku, bangsa, dan ras ketika seseorang mengambil keputusan untuk percaya kepadanya. Dia tidak melihat engkau di masa lalu, tetapi dia melihat engkau di masa depan. Dia tidak peduli dengan bagaimana keadaan masa lalumu, suku rasmu. Ya. Tapi kalau engkau ambil keputusan untuk mengikuti dia, ya, ia memberikan kewargaan negara yang baru, ya kan? Dan layak
kita peroleh segala fasilitas warga negara surgawi. Katakan amin dong. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa setiap orang yang menjadikan Tuhan sebagai raja dalam hidupnya, baik secara pribadi, keluarga dan bangsa, akan memperoleh keberhasilan dalam hidup. Sebaliknya, ya, kalau engkau tidak menjadikan Tuhan sebagai Allahmu, ya, maka engkau akan melihat kehancuran demi kehancuran. Ya kan? Karena itu saudara yang sudah meninggalkan Yesus, baliklah. Amin. Iya, kembali kepada iman kepada Yesus. Ya. Berpalinglah kepada Yesus. Jangan berpaling dari Yesus. Ya kan? Karena itu dikatakan di dalam Wahyu pasalnya yang ke-14. Ya. Pada ayat yang ke-12 dikatakan yang penting di sini ialah, nah ini saya akan bacakan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Maka kalau engkau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus katakan, aku datang supaya kamu hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Saya percaya dan berdoa sepanjang 2021, bahkan mulai sejak Maret 2020, kehidupan kita diwarnai dengan kesukaran sebagai dampak pandemi COVID-19. Ya. Tapi saya percaya bahwa orang yang tetap memiliki iman kepada Yesus tetap terpelihara secara sempurna. Amin. Tetap mengalami multiplikasi dan tetap mengalami promosi. Amin. Karena itu pesan saya, saudara, janganlah kita lupa akan pertolongan Tuhan. Ya kan? Kita jangan mengabaikan Tuhan. Tetap libatkan Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Ya. Maka di tengah kesukaran ini tetap mengimani Tuhan Yesus. Dia pasti memulihkan engkau, memulihkan ekonomi, memulihkan kesehatan, memulihkan rumah tanggamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan untuk mengimani Engkau di masa-masa kesukaran ini. Tidak mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh Elimelek dan Naomi. Mereka menyingkir ke daerah Moab. Mereka bermaksud hendak memperbaiki kehidupan di sana, menata kehidupan yang baru, tapi ternyata mereka mengalami kegagalan. Tetapi Naomi mengambil keputusan untuk kembali ke Bethlehem. Maka biarlah mereka yang sudah meninggalkan Tuhan tetap mengambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan. Kiranya kami yang sudah menerima Engkau tetap teguh di dalam Engkau. Berkati seluruh subscriber Galilea Network, seluruh jemaat Galilea Community of Christ, mereka yang bersama dengan hamba dalam ibadah ini, yang live, yang aktif di live chat. Terima kasih Tuhan. Firman ini menegur kami. Dan kiranya kami tetap memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Kami akan seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Atas pemeliharaan Tuhan sepanjang masa pandemi COVID-19 sejak 2020 bulan Maret sampai hari ini 2021. Kami masih dalam masa pandemi COVID-19. Tapi kami tetap terpelihara secara sempurna. Tidak kekurangan. Maka kami akan persembahkan apa yang bisa kami berikan untuk menopang pelayanan Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Biarlah setiap mereka yang memberi Tuhan berkati. Setiap rupiah, dolar, dan euro yang mereka berikan, persembahkan melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia.
Tuhan kembalikan 100 bahkan 1000 kali ganda. Persiapkan kami untuk menerima tubuh darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu diberkati amin lewat firman Tuhan pada hari Minggu ini. Terpujilah nama Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi hikmat yang baru untuk kita lebih lagi berjalan bersama Tuhan. Dan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan melalui Gereja Galilea Community of Christ, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer yang telah tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu dari rumah masing-masing mempersiapkan hosti dan anggur untuk masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita masuk lebih dalam lagi untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Oh, oh. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Baik saudara yang sudah memberikan persembahan melalui transfer sebagai gembala Galilea Community of Christ, saya menyampaikan terima kasih dan selalu mendoakan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak pernah kekurangan, apa yang Bapak Ibu kerjakan berhasil. Dan saudara, mari kita siapkan diri kita untuk seperjamuan dengan tubuh darah Tuhan. Saudara siapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur. Kalau saudara sudah siapkan, saya akan membaca firman Tuhan yang menjadi landasan perjamuan kudus di 1 Korintus pasalnya yang ke-11 pada ayat 23, 24, dan 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, saya jemput Bapak Ibu, saudara semua yang ada di rumah masing-masing berdiri. Saudara ambil hosti, ambil roti, saudara angkat dengan tanganmu di atas kepala. Katakan apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit, penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku, sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan.
1 Korintus pasal 11 ayat 25, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita ambil anggur atau sirup. Saudara masih tetap berdiri, pegang dengan tanganmu dan angkat di atas kepalamu. Saudara, kita akan ubah anggur ini menjadi darah Yesus. Mari saudara kita katakan bersama-sama, di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilurnya, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini, kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya. Tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah. Semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Darah Yesus Kristus yang mulia ini memvaksinasi tubuhku sehingga aku tidak terpapar virus COVID-19 ataupun virus kuman sakit penyakit yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Saudara, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Yesus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Dan Alkitab menulis di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 54 ya, dikatakan begini saudara ya, di Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini sebuah jaminan yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita. Maka Tuhan Yesus yang bertanggung jawab atas kehidupan saudara dan saya. Karena itu mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Sekalipun mungkin kami harus berjalan di lembah kekelaman, kami tidak pernah takut karena Engkau beserta dengan kami. Dan kami tetap yakin percaya bahwa Engkau menyertai dan Engkau antar kami sampai tiba di padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Terima kasih Tuhan. Penyakit kami sudah disembuhkan, keadaan rumah tangga kami dipulihkan, ekonomi kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menerima mujizat dan karena itu hati kami tetap melekat kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat Galilea Community of Christ, seluruh subscriber Galilea Network dan sahabat Galilea yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berkati keuangan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, semua pekerjaan mereka. Tuhan buat promosi. Mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Di masa-masa kesukaran karena dampak COVID-19 ini, Tuhan tetap pelihara orang-orang yang berseru kepadamu, yang tetap setia dan bertekun di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan.
Berkati bangsa kami, Indonesia, berkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, gubernur, kepala daerah, wali kota, bupati, sampai kepada camat, lurah, juga kepala desa, sampai pada RT dan RW. Mereka diberkati, mereka memerintah dengan takut akan Tuhan. Satu hal yang selalu kami doakan, rindukan, supaya COVID-19 ini segera berakhir dan kami bisa hidup sebagaimana semestinya kami hidup. Karena itu berkati bangsa ini dan kiranya mereka yang terpapar COVID-19 disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih mereka yang bersama dengan hamba dalam ibadah ini, yang aktif di live chat, Tuhan berkati semuanya. Ketika mereka sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Mereka menerima mujizat di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk setiap persembahan yang mereka berikan, setiap rupiah, euro dan dolar yang mereka persembahkan sebagai persembahan syukur ataupun persembahan yang lain yang mereka transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan berkati semuanya. Dan kiranya keuangan daripada yayasan ini tetap diberkati sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang, program untuk konten di YouTube, bahkan juga untuk kelangsungan operasional yayasan, bahkan juga pelayanan ke daerah-daerah supaya semua dapat dibiayai dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak pernah kekurangan mereka yang memberi untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan yang akan mengembalikan 100 bahkan 1000 kali ganda di dalam nama Yesus. Dan pada akhirnya kami akan terima berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati. Anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Terima kasih untuk kebersamaan dalam ibadah minggu ini. Dan tentu salam sehat dari saya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah berikutnya bersama dengan Galilea Community of Christ. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.